Jadi muhasabah di sini dia melakukan satu komunikasi dengan nurani. Ya, bapak daripada Nabi Yahya. Nabi Yahya itu adalah sepupunya Nabi Isa. Mendoakan istri saya pada hari Rabu besok tanggal 3 akan menjalani operasi. Semuanya yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, hakikat hijrah itu adanya satu perubahan dalam kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Karena Islam itu agama yang tidak statis. Islam itu agama yang mengajarkan dinamis. Kenapa? Karena Allah Tuhan kita itu la yamutu wala naum. Allah itu Tuhan yang tidak mati dan tidak tidur. Artinya ketika tidak tidur dan tidak mati berarti Allah melakukan apa yang Allah ingin lakukan. Betul ya? Dan kita sebagai hambanya pun harus melakukan apa yang Allah inginkan. Dengan kita diutus ke alam dunia ini, sehingga kita diadakan di alam dunia ini, kita ini merupakan wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan dunia ini tempat yang nyaman, untuk menjadikan dunia ini sebanyak-banyaknya kita kumpulkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak pernah tahu apakah besok, lusa, atau entah kapan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saya ingin menyampaikan bahwa Rasul pernah bersabda yang artinya setiap manusia akan diwafatkan bagaimana aktivitas kesehariannya, dan dia akan dibangkitkan bagaimana ketika dimatikannya. Saya kasih satu gambaran semisal begini. Kalau kita biasa ngaji, kalau kita biasa ngaji, Allah akan wafatkan kita ketika kita sedang ngaji. Allah akan wafatkan kita ketika kita akan berangkat ngaji, atau Allah akan wafatkan kita ketika kita setelah ngaji. Betul nggak? Jadi saat akan setelah dari aktivitas keseharian kita itu kita akan diwafatkan. Nah, sekarang kita sebagai orang yang beriman dan sebagai hamba yang namanya manusia diberikan kelengkapan kesempurnaan dalam berpikir, yaitu akal. Sehingga akal ini harus kita mainkan agar kita bisa mendapatkan wafatnya wafat husnul khotimah. Wafat dalam kondisi terbaik, wafat di tempat terbaik, wafat sedang melakukan hal yang terbaik. Silakan ibu pikirkan sendiri apa yang terbaik itu. Apakah yang terbaik itu dalam perkara-perkara agama yang memang sudah Allah tunjukkan jalannya, atau perkara-perkara yang baik yang memang ibu rasakan itu baik? Saya tidak akan lebih jauh menerangkan tentang aktivitas keseharian kita, karena kita banyak mendengar ada teman kerja kita ketika meninggal sedang bekerja, betul nggak? Ada yang meninggal ketika dia setelah kerja pulang di tengah jalan, ada yang meninggal ketika akan berangkat kerja, kan begitu. Nah, itu semua akan menentukan nilai kita. Artinya saya ingin sampaikan bahwa surga dan neraka kita nggak usah tanya Allah kok. Kita nggak usah tanya suami, nggak usah tanya tetangga, saya surga kan? Enggak, tanya diri sendiri. Diri sendiri itu akan memberikan jawaban-jawaban yang konkret. Makanya di awal tahun ini ada muhasabah. Muhasabah itu bukan nangis. Saya harus sampaikan kepada jamaah, muhasabah itu bukan nangis. Muhasabah itu bagaimana kita berbicara dengan nurani kita sendiri. Jangan berbicara dengan otak kita. Kalau berbicara dengan otak kita, yang ada pembelaan dari kesalahan yang kita lakukan. Kenapa? Karena otak ini sifatnya dia sebagai apa? Advokat, sebagai pengacara di diri kita. Tetapi ketika kita berbicara dengan sanubari kita, maka akan dikeluarkan kejujuran dari hati kita. Setuju ya? Ini ngaji nih, nanti bercandanya nanti. Jadi seriusnya saya ya begini, bercandanya saya ya begini, nggak berubah raut mukanya. Saya ulangi lagi, di awal tahun ini coba kita melakukan satu hal yang namanya muhasabah, dan harus diketahui muhasabah itu bukan nangis. Muhasabah itu bukan nangis. Kalau nangis itu ada dia menyesal, betul nggak?
nangis itu ada dia gembira, itu nangis dia. Tapi muhasabah di sini dia melakukan satu komunikasi dengan nurani. Kenapa? Karena iman itu di dalam nurani, di dalam sanubari kita. Kenapa orang itu dia gengsi mengakui kesalahannya? Karena otaknya membela kesalahannya. Tapi kalau hatinya tidak bicara, dia nggak akan gengsi. Dia akan mengatakan bahwa dia itu salah. Nah, dalam kesempatan ini, mumpung belum terlambat, baru hari pertama di 1444 Hijriah ini, kita coba bawa diri kita ini ke arah yang ingin Allah inginkan di dalam kita diciptakan di alam dunia ini. Allah hanya inginkan kita itu wasjud waqtarib. Allah hanya inginkan kita itu sujud di alam dunia ini. Sujud di sana artinya bukan hanya sujud di dalam kondisi gerakan sholat, tapi sujud di sana kita mematuhi semua yang apa sudah Allah gariskan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sujudnya kita waqtarib, apa? Ada kedekatan-kedekatan yang kita bangun untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sendiri menyatakan lebih dekat daripada nadi kita di leher, masa kita jauh sih? Kenapa bisa jauh kita? Karena ada nafsu kita yang membentengi sehingga kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nafsu ini bukan dihilangkan dalam Islam, tapi nafsu ini dibina untuk menjadi nafsu mutmainnah, untuk menjadi nafsu yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang itu akan terlihat nanti dari raut wajahnya. Jadi jiwa-jiwa yang tenang itu tidak tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang ada. Ini harus kita sama-sama mulai belajar untuk bisa menggambarkan jiwa yang tenang itu dari raut wajahnya. Mau tanggal muda kayak, mau tanggal tua kayak, ya kan? Itu nggak ada masalah. Yang masalah kan tanggalnya, bener nggak? Betul nggak? Kenapa kita jadi ikut-ikutan masalah? Masa kita dipengaruhi sama kalender? Bodoh nggak? Bodoh kita itu. Aku aja sih. Jadi nggak ada masalah. Nah, dalam kesempatan ini itu prolog ya, prolog, karena kalau di rumah Bu Agung ini biasanya konsumsinya banyak, jadi saya harus agak lama ngajinya. Kopor lu dong pede. Udah kesekian Bu Agung tuh kelihatan tuh. Jadi kita makan bareng lah ya. Saya makan nanti di sini, insya Allah saya makan. Karena Beb nggak masak nih. Malas berarti. Bu, malas. Kayaknya sudah sedikit baru pulang. Beb ini bingung nih sama Bu Supardi nih. Semoga Bu Supardi disehatkan. Amin. Mana barusan ya? Supardi. Apa Bu ya? Emang kalau mata tangan nggak ada wibawanya. Baik, kita lihat hadis. Hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksinya firman Allah. Hadis qudsi itu definisinya firman Allah yang tidak dituliskan dalam Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Disampaikan dari lisan Rasul kepada para sahabat, tapi itu kalimatnya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wallahu a'lam bil muradi. Artinya kira-kira gini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni, sesungguhnya saya, Allah menunjuk dirinya sendiri, sesungguhnya aku haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman kepada diriku sendiri. Allah tidak pernah zolim kepada dirinya, dan Allah tidak pernah zolim kepada hambanya. Kemudian maka Allah pun menyampaikan wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazallamu, maka aku telah menjadikan kezaliman di antara kalian itu hal yang haram. Jadi artinya kita tidak boleh melakukan kezaliman. Saya harus jelaskan kata haram di sini. Haram itu bukan berarti dilarang. Dilarang dalam kaidah bahasa Arab artinya hormatun. Jadi kalau ada kata haram di sini artinya Allah akan memuliakan manusia ketika tidak berbuat zalim. Jadi kata haram di sana Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya. Kalau kamu nggak zalim, kamu mulia. Masjidil Haram itu bukan masjid yang dilarang,
Tapi di Masjidil Haram itu setiap orang yang masuk Masjidil Haram dia akan dimuliakan. Dan di Masjidil Haram itu tidak boleh orang itu dizolimi. Paham nggak? Jadi kalau orang Islam mohon maaf dilarang berbuat zolim, Allah ingin memuliakan umat Islam ini. Kalau umat Islam itu dilarang, diharamkan memakan babi, karena Allah ingin memuliakan umat Islam itu untuk tidak makan babi. Karena ketika orang makan babi, dia tidak akan ada kemuliaannya. Dengan berbagai macam sifat-sifat babi. Paham sampai sini? Jadi kalau ibu dengan kata-kata haram, itu bukan berarti dilarang, tetapi Allah ingin memuliakan kita. Ketika perempuan itu diharamkan dia mengumbar auratnya, berarti Allah ingin memuliakan ketika seorang perempuan menutup auratnya. Paham belum? Paham gak? Terus gak? Jadi Allah mengharamkan zalim. Zulmun itu artinya gelap. Ketika orang berbuat sesuatu yang tidak baik, kenapa? Karena mata hatinya digelapkan. Kenapa mata hatinya bisa gelap? Karena dia berbuat banyak kesalahan-kesalahan. Satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang manusia akan membentuk satu titik hitam yang menggelapkan hatinya. Lalu bagaimana hati itu bisa terang? Hati itu bisa terang ketika masuk nur yang namanya ilmu. Karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya yang bisa menembus relung-relung hati yang gelap dengan cahaya ilmu tadi. Makanya guru yang baik itu guru yang bisa menggerakkan dan menghidupkan hati muridnya. Tidak perlu ilmunya banyak, tidak perlu jamaahnya banyak, tidak perlu relasinya banyak, tetapi orang yang hebat itu yang bisa menggerakkan hati orang yang mendengarkan ucapan. Kenapa? Karena dia bicara pintar, bukan pintar bicara. Zaman saiki akeh wong pintar bicara, nek bicara pintar langka tenan. Leres nggih? Enten yang Jawa ini. Leres apa ngeres nih? saya ini tahun baru aku jadi bicara harus serius, harus tahun baru itu ya. Jadi zaman sekarang banyak orang pintar bicara tapi nggak bicara pintar. Nah kita ingin bicara pintar, setuju? Dan ciri orang yang bicara pintar, dia akan berbicara saat dia diminta bicara. Ini kita kembali kepada kita. Jadi jangan kita berbuat zolim, karena Allah nggak pernah zolim. Tetapi ketika ada kezoliman yang terjadi kepada kita, itu kita sendiri. Kenapa? Karena Nabi Adam pun memberikan ceritanya, Rabbana zollamna anfusana, mengakui beliau sendiri yang menzolimi diri. Hatta Nabi Yunus bin Matta pun mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jadi bukan dari Allah kezoliman itu. Dan kita jangan pernah mengatakan orang lain zolim kepada kita. Jangan-jangan kita yang zolim kepada orang lain. Betul? Tolong diingat, jangan kita membicarakan kejelekan-kejelekan orang dengan lidah kita. Kenapa? Karena orang lain pun yang kita bicarakan kejelekannya, dia punya lidah juga. Betul nggak? Nah ini nih, kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kemudian Allah firmankan juga, ya ibadi kullukum zallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua itu tersesat. Jadi kita ini semua tersesat, kecuali siapa yang Allah telah tunjukkan. Sehingga kita berdoa dalam satu hari 15 kali, ihdinas syiratal mustaqim, bukan jalan yang lurus. Ini kita bicara esensi. Kalau diartikan syiratal mustaqim jalan yang lurus, ya, dari jembatan Kauri sampai ke Jati itu jalan lurus. Ya, beloknya dikit lah. Saya ingin memberikan gambaran yang ibu bisa terima dengan mudah ya, karena saya ingin ibu bisa memahami dengan mudah, karena kita sudah banyak masalah dalam kehidupan kita ya. Tanggal segini kita udah ngitung-ngitung bayar utang berapa, sisanya berapa kan gitu kan, pusing kita ya. Bapak Agung juga nggak pusing ya kan, anggaran dari Pak Agung belum ditambah udah buat ngaji juga kan, bla bla bla. Tapi Pak Agung udah bisik-bisik sih, tenang buat Pak Hendra dari Bapak gitu. Pak Agung udah bisik-bisik. Makanya Bu Agung tenang aja. Ya tenang aja, kalau Pak Agung nggak masalah, udah kayak apa tau lah, insya Allah. Yang mana barusan nih? Pak Agung, Siratul Mustaqim.
Siratal mustaqim itu bukan jalan yang lurus. Kalau ibu ingin ke Jati dari pertigaan Gelam lewat jalan yang biasa kita, nanti pada titik tertentu begitu di pertigaan Gembor akan macet, ya kan? Kuburan tuh macet, ya kan? Lewat dikit Pumakila Doyong macet, lewat dikit lagi Panca keluar macet, turunan Caplang macet, naik dikit lurus Mitsuba macet, pertigaan Bunda Sejati macet. Ya kita bisa mampir dulu ke Bakso Rakyat kan sebelah kiri. Jadi hafal juga rute ya. Jadi Siratal Mustaqim itu jalan yang singkat. Jalan singkat itu nggak dapat macet, betul nggak? Dengan tujuan yang sama, ihdinas siratal mustaqim, Allah tunjukkan jalan singkat mana? Jalan para nabi, jalan para rasul. Tolong berikan kesingkatan supaya kita bisa wusul ilallah, bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya cari gurunya yang ngasih jalan singkat, bukan jalan lurus. Jalan lurus banyak macetnya kok. Ya. Jadi harus saya pahamkan di sini ihdinas siratal mustaqim dalam kaidah tasawuf itu artinya jalan yang singkat. Paham? Nah, ketika kita minta petunjuk kepada Allah, yakin Allah akan memberikan petunjuk yang benar. Tetapi cara memintanya yang benar. Makanya kata guru-guru kita ketika ihdinas siratal mustaqim, di situ mulai dari ayat itu sampai walau dolil itu kita memohon semua kepada Allah. Dan ketika doa kita sesuai dengan yang kita harapkan, jangan sombong. Jangan mengatakan doa saya dikabul, nggak boleh begitu. Kenapa? Yang menggerakkan kita untuk berdoa adalah Allah, dan yang memang sudah mentakdirkan itu Allah. Setuju? Karena Allah itu tidak terpengaruh dengan doa hambanya. Banyak nggak orang berdoa Allah nggak kabulkan? Kenapa kita lantas sombong? Setiap saya berdoa pasti Allah kabulkan. Ini orang takabur ini. Berarti belum pernah mengaji tasawuf, belum pernah mengaji batinnya. Itu nggak pernah minta, betul nggak? Ketua taklim pun dengan perusahaan nggak pernah memilah dan memilih tanggal sekian di sini. Itu namanya takdir mubrah. Tetapi ketika nanti semisal Bu Agung sudah pesan dulu dan klik dengan apa yang beliau inginkan, namanya takdir mu'alaq. Tetapi kita nggak pernah tahu, ya, karena takdir itu rahasia ilahi. Apal ya kalau gitu ya, layangan putus, apal itu. Yang masih kemarin itu kan, apalagi kalau di Indosiar atau kalau siang itu, cerita sedih dulu, Antep, ya India dulu, ya. Masya Allah. Ibu-ibu sosialita ya begitu tuh. Kembali. Jadi minta petunjuk kepada Allah. Jangan minta petunjuk sama siapa. Nggak boleh. Ketika tadi saya bilang, guru yang baik itu dia akan mencari murid dan ditunjuki murid itu. Bukan kita yang mencari gurunya, tapi guru yang baik itu akan mendapatkan sinyal dari Allah, kamu ke situ. Nanti akan ditunjukin tuh kita tuh yang butuh petunjuk daripada Allah. Guru akan menunjukkan jalan yang benar, bukan yang baik. Benar dengan baik beda. Baik itu sifatnya relatif. Kalau orang itu suka kepada kita berbuat kebaikan kepada orang itu, dia akan katakan perbuatan kita baik. Tapi kalau orang itu nggak suka sama kita, baik. Tapi kalau benar, mau orang itu suka nggak suka, dia akan katakan itu benar. Kenapa? Benar itu sifatnya mutlak, absolut. Tetapi kebenaran bisa dikalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa disalahkan. Itu mungkin. 1 tambah 1 sama dengan 2. Anak TK bilang 2, anak SD bilang 2, anak SMP bilang 2, SMA bilang 2, hatta anak perguruan tinggi pun S1, S2, S3 bilang 2, sampai profesornya pun bilang pasti 1 tambah 1 adalah 2, karena itu benar dan mutlak adanya. Begitu. Nah, petunjuk akan Allah sampaikan kepada kita ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang singkat yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kirimkan kepada kita orang-orang yang akan memberikan bimbingan yang namanya taufik dan hidayah. Taufik itu artinya bimbingan, hidayah itu artinya petunjuk. Kalau kita pakai Google Map itu taufik hidayah bukan? Kadang-kadang nyasar nggak? Nyasar loh. Tadi aja nyasar mambet, putar, aduh pusing juga. Ya, itu udah setting dari rumah ya.
Diem nih. Kepo. Ikut-ikut. Giliran gak ada dicari gitu, enggak. Kalau kangen mah begitu. Iya, Kalau mah pura-pura. Iya, benar. Salah. Kemudian yang ketiga Allah berfirman, ya ibadi kullukum ja'iun. Wahai hamba-hambaku sekalian, sesungguhnya kalian semua itu kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali siapa yang telah kuberikan makan. Fastaqimuni, maka mintalah kalian makan kepadaku. Ut'imkum, maka aku akan berikan kalian makan. Minta, ya Allah saya lapar, makan terus datang dari langit. Bukan begitu, ya kan? Bukan begitu pengertiannya. Makanya kalau nggak pakai guru ribet nggak. Nah, satu hari Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria itu apa namanya, bapak daripada Nabi Yahya. Nabi Yahya itu adalah sepupunya Nabi Isa. Nah, Siti Maryam itu merupakan keponakan daripada Nabi Zakaria. Karena Imron itu adik kakak dengan Nabi Zakaria. Siti Maryam itu kan difitnah sebagai perempuan suci itu, sehingga beliau diasingkan di rumah pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Nabi Zakaria akan membawakan makanan untuk ponakannya, diketuklah mihrab. Mihrab itu tempat Siti Maryam, kamarnya. Ada apa paman? Ini makanan saya bawakan. Ketika pintu dibuka, Nabi Zakaria bingung. Di dalam kamar Siti Maryam itu sudah banyak makanan. Sehingga Nabi Zakaria yakin bahwa Siti Maryam ini keponakannya orang baik. Lalu beliau berdoa di situ, Rabbi habli minas sholihin, untuk bisa mendapatkan keturunan. Artinya di sini ada pembelajaran buat kita bahwa boleh kita meminta berdoa di tempat-tempat yang memang diyakini di situ ada orang solehnya. Nabi Zakaria itu makanan dari mana? Makanan dari surga. Itu Siti Maryam yang kehidupannya jauh sebelum Nabi kita Muhammad, yang seorang perempuan suci. Tetapi umat Muhammad, kaum Hawa di akhir zaman ini pun bisa dia datang makanan dengan secara cepat kok. Dia buka aplikasi SofiFood, GoFood, betul nggak? Datang nggak tuh? Hebat nggak perempuan akhir zaman ini? Makanya kita beruntung menjadi umat Nabi kita Muhammad. Nggak usah ibu jadi perempuan suci, ya. Tinggal buka aplikasi, yang penting ada saldonya, ya. Hebat nggak? Begitu ngajinya. Nggak usah nyari siapa tahu, kayak amat sih. Jadi minta makannya kepada Allah, nanti bukan Allah kirimkan makanan, tetapi Allah akan gerakkan hati orang-orang yang senantiasa memang dia punya untuk memberikan. Karena salah satu hal yang dirindukan surga, orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Surga udah rindu, makanya nggak usah minta surga. Ibu lakukan saja amalan-amalan dirindukan surga, ibu akan otomatis surga yang minta ibu buru-buru. Dan surga itu bagus nggak bu? Surga itu tempat yang bagus nggak? Tetapi ada yang lebih bagus dari surga. Siapa? Pelayan-pelayan surga. Walaupun hotel itu berbintang 5 bahkan bintang 7 sekalipun, tapi kalau pelayanannya nggak ramah, kira-kira orang mau balik lagi nggak? Jadi yang lebih bagus dari surga adalah pelayannya. Siapa? Malaikat. Artinya malaikat di bawah manusia. Malaikat itu pelayan kita nanti di surga. Ya, makanya kita jangan bangga, wah saya bertemu dengan malaikat, berguru sama malaikat. Malaikat itu di bawah manusia. Kalau manusia itu menjadi manusia yang manusia, paham? Semoga kita menjadi manusia yang manusia. Amin. Bagaimana caranya? Ya begini, malaikat mah ilmunya nggak nambah. Malaikat nggak ada yang ditimbang amalnya. Kenapa? Malaikat makhluk yang sudah terhormat, yang sudah begitu dari awalnya. Yang sujud aja. Yang masak air aja. Malaikat. Ya.
Kalau kita kan dinamis, kadang-kadang masak air, ya kan, kadang-kadang beli air, kadang-kadang minta air, kadang-kadang kelebihan air, benar nggak? Nah, itu kita manusia. Makanya malaikat itu di bawah kita kalau kitanya mau menjadi insan kamil, makhluk yang sempurna, dan semua yang Allah berikan di dalam diri kita ini berpotensi untuk memberikan nilai ibadah kepada diri kita. Dan tolong dicatat oleh ibu bahwa ketika kebaikan-kebaikan kita, hubungan kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ada orang lain tahu. Kenapa? Karena wakafa billahi syahida, cukup Allah saja yang menjadi. Jadi ketaatan kita dalam sholat, ketaatan kita dalam berbuat kebajikan yang terlebih ibadah makhluh yang termaktub dalam rukun Islam yang 5, itulah ibadah makhluh seorang hamba dengan Tuhannya. Nggak perlu kita kasih tahu kepada orang. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang bersaksi. Tetapi ketika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan berkaitan dengan manusia lain, itu perlu saksi. Ketika ada kegiatan muamalah, itu harus ada saksi. Dan saksi yang paling hebat adalah tetangga. Maka di dalam kitab ini nanti ada satu keterangan yang Nabi kita Muhammad SAW sampaikan, jangan engkau pernah meremehkan tetangga. Ketika kita meremehkan tetangga kita, maka akan hilang manfaat kita di dalam bermasyarakat. Dan saya paling tidak suka ada orang yang semua dinilai dengan nilai transaksional. Yang penting ada duit, beres, nggak kena buat saya mereka. Semoga dia ketiga nggak ada. Kalau ada yang begitu, dia mengandalkan kondisi keuangannya, itu embrio Firaun yang akan terjadi di kita. Paham? Dan jangan coba-coba ibu berbuat begitu kepada saya. Saya nggak akan layani itu. Yang penting pengen apa dikasih duit, beres. Oh, nggak ada bagi saya. Saya orang nggak punya, tapi jangan sampai kita nggak punya harga diri. Setuju? Paham nggak? Ini harus saya pahamkan. Kemarin di pengajian Bapak pun saya sampaikan, jangan sampai timbul embrio Firaun yang dia merasa punya uang lebih, dia akan yang penting saya punya duit. Oh, nggak bisa begitu. Setuju Bu ya? Kita di sini semua sama. Karena tetangga itu akan memberikan saksi, nanti dipanggil satu dengan yang lain. Saya akan disidang oleh Allah. Hendra, kamu ngajarin ngaji nggak? Ngajarin, mana saksinya? Dipanggil. Bu Pardi. Enggak, Bu Pardi keberatan. Jalannya agak lama. Kalau Bu Har kan agak cepat pikir, sambil nenteng martabak telur kan gitu kan. Bu Har sini. Ibu dulu bener tangannya Pak Hendra. Iya, bener Pak Hendra ngajarin ngaji. Iya. Ibu ikut ngaji nggak? Ikut. Yaudah, ibu sama Pak Hendra masuk ke surga. Begitu. Tapi istri saya udah ada di situ duluan. Saya nggak mau ketinggalan sama Mbep gitu kan. Bu Pardi di sidang. Bu Pardi ikut ngaji nggak? Enggak. Dipanggil Bu Har. Ini tetangga ibu. Iya, emang dia waktu di dunia bandel lah. Ustadznya tidak dikirim lulu, aduh. Tapi kan saya makan kalau dibilang guru mah sama murid baik. Ya Allah, Bu Pardi itu masukin surga ya. Kenapa? Karena beliau tuh ikhlas kalau saya ledekin nggak pernah marah. Oh, alhamdulillah. Kalau di rumah Bu Pardi kalau ngaji apa? Sate ayam sama lontong, alhamdulillah. Itu diingat sama saya tuh, diingat. Pulang dibungkusin. Itu yang kita lihat kebaikan, setuju nggak? Halo? Kalau kita belum baik, jangan suka ngejelekin orang. Kalau kita belum benar, jangan suka nyalahin orang. Setuju? Tolong dicatat ini. Dikit lagi, Bang. Gue angkatin dulu, Bang. Enggak mau tahu, enggak lo. Mau apa yang diangkatin? Cetek-cetekin kompor kan. Dikit lagi. Ya Allah, masalah astagfirullah. Iya, ibadi kullukum ali. Illa man kasaunuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku sekalian, sesungguhnya kalian semua itu telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kalian kepadaku, maka akan aku berikan. Ini jangan diartikan secara harfiah, artinya begini. Ketika ada orang kagum kepada diri kita, karena kita tuh punya kebaikan, punya kelebihan, sebenarnya orang berdecak kagum.
Sesungguhnya orang itu bukan mengagumi ibu, tetapi orang itu mengagumi apa? Tutup-tutup Allah kepada aib kita. Karena Allah tutupi dengan keindahan-keindahan Allah. Karena Allah itu yuhibbul jamil. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan, sehingga aib-aib kita Allah tutup. Makanya kita harus mawas diri. Ketika Allah sudah tutup aib kita dengan keindahan-keindahan, jangan kita itu merasa jumawa. Allah masih tutup nih aib kita nih. Tuh kenapa dia ngaji? Tutup karena dia sedekah, ya kan? Tutup karena dia baik sama tetangga. Tetapi akhirnya dia jumawa nih. Ya. Jangan salahkan Allah, karena Allah tadi katakan Allah tidak zalim. Ternyata kita tidak sadar selama ini Allah begitu baik kepada kita. Di akhir tahun kemarin dan awal itu kita hitung dosa kita kemarin. Ketika kita sandingkan dengan pengampunan Allah, ternyata jauh lebih luas pengampunan Allah daripada dosa kita. Makanya kita nggak boleh pesimis dari dosa yang kita pernah. Tetap kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan berikan ampunan sambil kita berupaya untuk lebih baik lagi. Betul? Manusia yang baik itu bukan yang bagus sholat. Manusia yang baik itu bukan yang banyak puasanya. Manusia yang baik itu yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi kalau ibu ingin mengukur kedalaman agama seseorang, jangan dilihat daripada ibadah ritualnya, tapi lihat dari ibadah sosialnya. Makanya saya bergembira RT3 dalam kondisi begini tetap menjalankan besok tanggal 7 menyantuni anak yatim. Dan kita nggak usah khawatir, rezeki itu nggak akan ketukar. Itu juga. Kemarin bisik-bisik dengan Haji Mujad, itu yang dihitung Buhar sudah fix Pak Hendra, iya 30 sekian. Berarti belum dari saya, belum dari Haji Supri, belum. Berarti ketutup. Pokoknya begini Ji, ente sama Haji Supri kurangnya 150.000, saya nambahin, begitu aja. Ya betul nggak? Ya kan? Kurangnya 150.000, saya nambahin. Haji Mujad senyum. Ya. Senyum beliau itu penuh arti. Artinya akan insya Allah diwujudkan gitu. Jadi kita nggak usah pesimis, tenang aja. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Minta kepada Allah, nanti Allah akan gerakan agnia-agnia tuh, ya kan? Sini, itu, rumah. Ya, kemarin kan kita sudah sepakat ya, hitungnya rumah kan, bukan kakak kan? Hitungnya rumah, jadi Bu Zubair 2 rumah hitungannya. Bu Agus Nurul 3 rumah hitungannya. Bu Agus Salim hitungnya 2 rumah. Haji Mujad 2 rumah. Nah Haji Supri 4 rumah. Iya. Insya. Apa? Oh, ini surat cinta dari Pak Manap ini. Sudah saldo. Ini Ibu siapa namanya? Bu Samsudin mata duit lagi juga. Ya terima kasih. Tenang aja sih. Dikit dulu satu lagi nih. Astagfirullahaladzim. Diedit nggak nih saldo? Sabar, sama ya. Aduh, punya murid kayak gini gak gemuk-gemuk saya nih. Ya Allah. Jadi minta pakaian kepada Allah, Allah tutupi aib kita. Siapa sih nggak punya aib? Jangan pernah mencari aib orang, namanya tajasus, itu tidak boleh. Ya, tadi saya bilang. Ketika kita membicarakan kejelekan orang dengan lisan kita, ingat orang yang kita bicarakan juga punya lisan. Ya, dan lisan. Bisa ngepet wae ngono lho. Sing aman iku wong ngepet kan. Iya aja udah. Satu lagi. Ya ibadi innakum takhtinu bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat dosa di malam dan siang. Saya sampaikan kepada ibu ya, bahwa Islam itu tidak ada faradok. Islam itu tidak ada berlawanan. Yang ada itu berpasangan. Jadi siang bukan lawannya malam. Siang pasangannya malam. Pagi pasangannya kanan pasangannya atas pasangannya bukan lawan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah telah menciptakan semua berpasangan.
bukan berlawan. Paham? Paham kan? Apa yang paham? Tazwiz, dipasangkan. Nah, jadi kita berbuat dosa di malam hari, kita berbuat dosa di siang hari, minta ampun kepada Allah, maka aghfir lakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Saya kasih satu terapi kepada ibu semua. Kalau saya buka konseling ini mahal sebenarnya. Kayak konseling. Sekretaris, juga konseling. Begini Bu, kalau ibu pada sholat subuh dan pada sholat maghrib, tolong agak perlama zikirnya. Setelah istighfar, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, itu 10 kali. Kalau ba'da subuh kita baca 10 kali, kalau Allah wafatkan di hari itu, maka kita akan dibebaskan dari neraka. Ba'da maghrib 10 kali. Kalau Allah wafatkan malam itu, tidur kita nggak dibangunin lagi, Allah akan bebaskan dari neraka. Jadi jangan pengen buru-buru bangun. Ambil. Yang kedua, saya kasih terapi kepada ibu untuk menenangkan hati kita. Ketika tadi sudah baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikal salam wa inna rabbana bisalam wa alaikal jannah dari salam, kemudian ibu pegang, ibu mohon maaf dada kiri ibu, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, kemudian baca Alam Nasrah. Ini tahun baru bisa ngobrol. Itu. Tapi kalau tanggal 7 hari Ahad, malam Senin saya ada ngaji ke Purati. Jadi paham Bu ya, semoga kita di tahun baru ini mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kita semua semakin baik bertetangga, bermasyarakat, agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup Pak taklim pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah, biasa ibu-ibu semua, istri saya Allah jadikan menjadi istri yang solihah. Suami ibu saya Pak Agung Allah jadikan suami yang solih. Anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang solih dan solihah. Allah berikan kesungguhan kepada putra-putri kita dalam menuntut ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah rahmah, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanan, Allah berikan keselamatan kepada kita semua dalam rangka kita merenovasi masjid yang kita cintai. Segera Allah wujudkan masjid yang kita cita-citakan dan kita semua dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah jadikan lingkungan kita di lingkungan yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Fi barakatil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana min semua. Untuk mendoakan istri saya pada hari Rabu besok tanggal 3 akan menjalani operasi. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan keselamatan, dan istri saya Allah berikan sehat lagi, dan kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarakatil Qur'an al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana takhassulan 'abudana wa tahlilana wa tasbihana wa takbirana wa tahmidana wa ta'limana wa tamim taqsirana. Ya Allah ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ibu-ibu semua, jadi saya mohon maaf lahir batin kalau ada penyampaian kurang berkenan, kalau ada canda-canda saya kurang ibu sukai, tolong jangan dimasukkan ke hati Bu ya. Semoga kita semua selalu kebaikan-kebaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah taklim kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak Ustadz dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Kita tutup doa dengan astagfirullah dan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi